Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya kan mengenai ya jadwal amortisasi kan dan pengertian sinking fund. Amortisasi kita sudah mengenal yang namanya sisa saldo pinjaman gitu kan. Nah, sekarang kita lanjut ke tabel amortisasi gitu ya. Oke. Ini kita lanjut ke tuh, bentar, bentar. Oke, ke tabel amortisasi gitu kan. Di tabel amortisasi itu nanti kita akan membuat ini ya untuk tugas besar gitu kan, misalnya periode gitu kan. Oke, tabel amortisasi kalian juga bisa menyebutnya dengan jadwal amortisasi gitu kan. Ini periode gitu kan. Oke. Kemudian ini ada jumlah pembayaran, ya, jumlah pembayaran. Nah, kemudian ini ada bunga yang dibayarkan. Modal yang dilunasi. Sisa satu pinjaman. Ini periode ya, 0, periode 0 gitu kan. Jadi pada periode 0 ini utang kita berapa sih ya yang kita minta gitu ya. Ya, ini kita pakainya anuitas akhir ya, AN gitu. Ini kan present value, uang yang kita pinjam gitu ya, AN gitu. Kemudian periode pertama, periode kedua ya. Nah, tengah periode itu disebut periode T gitu kan. Periode T, kemudian sebelum akhir namanya periode N-1, akhir ya periode N ini ya. Jumlah pembayaran itu tetap ya, misalkan setiap angsuran ditetapkan 1 juta ya, 1 juta terus gitu ya. Ini 1 juta, ini sebelum N1 1 juta ya. Nah, seperti ini ya. Ini titik-titik. Nah, bunga yang dibayarkan ya, bunga yang dibayarkan itu apa? IAN ya. Jadi kan ini dikenai bunga sebesar I gitu, ya kan? Eh, sama dengan oke, untuk mempermudah ya, untuk mempermudah pemahaman periodenya adalah setiap tahun ya pada kasus ini ya. Oke, nanti kalau misalnya per bulan gitu atau per kuartalan kalian tahu ya bunga nominal convertible itu ya. Oke. IAN. Jadi ini ya, sisa satu pinjaman ini dikena bunga, jadi kan IAN berarti bunganya ya. Misalkan kalian minjemnya itu adalah 100 juta ya, bunganya 1%, berarti ya 1% kalikan 100 juta berapa ya ini 1 juta gitu ya. Atau IAN itu rumusnya adalah 1 min V pangkat N ya. Oke. Nah,
modal yang dilunasi itu berapa gitu loh. Nah, kan jumlah pembayaran sekian, 1 juta ya kan. Sedangkan bunga yang dibayarkan itu 1 min, oke, bunganya kalau ini 100 juta, katakanlah bunganya 1 juta, berarti jumlah pembayaran ya lebih dari 1 juta, katakanlah 1,5 juta kayak gitu kan. Nah, 1 juta di sini berarti 500 ribunya di sini, paham ya? Kenapa kok di sini 500 ribu? Karena ya 1,5 juta dikurangi ini gitu, ya kan? Gitu. Karena bunga yang dibayarkan 1 min VN. Berarti modal yang dilunasi berapa ya VN gitu loh. Oke, sampai sini paham ya. Jadi VN itu apa? Present value dari ini modal yang di apa jumlah pembayaran di sini gitu loh, ya. Oke, present value apa sepanjang N tahun kayak ini ya, gitu. Kemudian setelah kalian membayar modal sekian gitu kan, bunga yang dibayarkan sekian, maka sisa satu pinjamannya tinggal berapa? Ya AN minus V pangkat N gitu loh. Ya kan kan modal kalian sebenarnya walaupun bayar sekian gitu kan, tapi sebenarnya kalian bayarnya sekian. Maksudnya gini, secara fakta kalian ngasih uangnya sekian gitu. Tetapi yang dihitung itu sekian gitu loh. Begitu ya. Jadi AN dikurangi V pangkat N. Nah, AN dikurangi V pangkat N itu sama dengan apa? AN min 1. Nah, ini 1 AN min 1 gitu loh ya. Nah, kemudian dari sini ya, bunga yang dibayarkan berapa? IAN gitu kan. Sama dengan IAN min 1 ya, IAN min 1 sama dengan 1 minus V pangkat N min 1. Ya kan kalau yang ini V pangkat N min 1. Nah, jadi sini berarti apa? AN min 1 minus V pangkat N min 1 sama dengan N min 2 kayak gini ya. Oke, ini ya terus ya. Kan ada pelannya nih ya. Ada pelannya, ini juga ada pelannya. Ini ada pelannya. Oke, ini kedengaran sudah ya. Ternyata off kamera. Nah, ini ada pelannya ya seperti ini ya. Kemudian ini gitu kan. Ini satu gitu kan, satu. Ya berarti ini I ya. Ini kan di sini sebelumnya berarti ya N min T min 1 kayak gini ya. N min T min 1. T min 1. N min T1. Ini kan N min 1. Ya kan berarti sini N min T min 1 gitu loh. Ya kan sebelumnya ini kan T min 1 ya kan. Nah, ini sama dengan 1 minus V pangkat N minus T min 1 kayak gini. Ya kan? Oh, sorry ini T plus 1. Begitu juga ini ya, T plus 1. Oh, sorry. Ini N min T ini benar ya kayak gini ya. Tapi ini dalam kurung ya. N min T
N min T min 1 ini kan. Kemudian ini N min T min 1. Saya hapus dulu ya. Oke ya. Jadi ini tuh N min ya. Ini A gini kan. N min T min 1 kayak gini. Nah, begini ya. Ini begini. Kemudian 1 minus V N min T min 1 kayak gini. Jadi kan N min T plus 1 ya kan kayak gitu. Jadi modal yang dilunasi adalah berapa nih? V N min dalam kurung T min 1 sama, atau kalau kalian mau nulis langsung ya ini tanpa tanda kurung ya F pangkat N minus T ditambah 1 kan. Nah di sini jadinya berapa? Ini kan titik-titik gitu kan, sama dengan A N min T plus 1 gitu kan, sama aja ya, N min T plus 1 sama N min T min 1 minus V pangkat N minus T plus 1 sama dengan A N min T. Begini ya. Nah, polanya sampai sini ya. Jadinya berapa? Polanya I A2 sama dengan 1 minus V kuadrat ya. Ini kan N min 1, berarti ini min V 1 min V kuadrat ya. Yang sini berarti apa? V kuadrat. Kemudian ini titik-titik ya. Kemudian ini titik-titik. A2 minus V kuadrat sama dengan A1. Nah, ini. Nah, yang sini berarti bunganya dari apa? A1 gitu ya. I A1. Nah, ini sama dengan 1 minus V. Yang ini jadi V gitu kan. Nah, ini A1 minus V. Sama dengan berapa? 0 kayak gitu. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau ini di total itu kan total ini sebanyak berapa satunya? Sebanyak N gitu kan. Kalau yang ini di total berarti apa? 1 min V ditambah 1 min V kuadrat ditambah 1 min bla 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 ditambah 1 min V N min T min 1 ditambah bla 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 ditambah 1 min V pangkat N min 1 ditambah 1 min V pangkat N sama dengan N minus A N gitu kan. Ini kan semuanya diawali 1 gitu kan. Kalau yang ini AN gitu. Ya, AN. Kalau ini ya 0. 0 enggak? Oh enggak, bukan 0. Maksudnya enggak kita hitung jumlahnya, tetapi yang penting adalah saldonya di sini, di akhir gitu kan. Jadi akhirnya lunas gitu kan. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Ya. Nanti kalian tugas besarnya membuat kayak gini ya. Ada yang masih dibingungkan nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ini ada contoh ya, contoh tabel amortisasi atau jadwal amortisasi ya.
saya pakai istilah jadwal biar kalian tahu sama saja ya, jadwal amortisasi ya, pinjaman 1 juta gitu kan. Pelunasan 4 tahun dengan bunga tahunan ya, 8% gini. Nah, ini 4 tahun gitu kan. Nah, ini tahun gitu. Tahunnya ya sekarang ya saat menjam 1, 2, 3, 4 kayak gini. Kemudian jumlah pinjaman jumlah pembayaran ya. Jumlah pembayaran berapa berarti? Belum tahu ya? Oke, kalau belum tahu, bunga yang dibayarkan. Juga belum tahu ya, juga belum tahu. Modal yang dibayarkan juga belum tahu. Nah, sisa 1 pinjaman. Oke. Oke, jadi sisa 1 pinjaman di sini berarti berapa? 1 juta gitu kan, utang 1 juta ya harus dibayar 1 juta gitu. Misalnya di titik nol kalian minjem 1 juta kemudian minta kembalikan ya 1 juta lagi ya. Kayak gitu. Kemudian di tahun berikutnya setelah kalian minjem uang ya, yaitu tahun pertama ya setelah peminjaman, eh, apa kita bayarnya berapa? Oke, kalau nggak tahu gitu kan, berarti bunga yang dibayarkan seharusnya berapa di sini? 1 juta dikalikan 8% gitu loh. Berapa? 80.000 ya. 80.000 tahu ya kenapa kok 80.000? Oke. Nah, intinya kalian nggak tahu ya bayarnya berapa ya nanti ya. Yang penting kalian harus bayar bunga 80.000 ya. Kemudian apa namanya? Modal yang dibayarkan berapa? Oke. Oke, kalau ini kan 80.000 gampang ya. Sekarang kalau yang ini, yang modal yang dibayarkan ya, berarti kita harus tahu ini itu apa sisa 1 pinjaman itu kan, rumusnya di sini kan, bisa dilihat ya. Rumusnya adalah AN gitu ya, AN. Oke. Kalau kalau 1 gitu loh, ya. Kalau misalnya apa namanya, jumlah pembayarannya itu 1 gitu, tapi di sini kita pembayarannya, 1 juta gitu loh, ya. 1 juta, kalau 1 juta berarti jumlah pembayarannya berapa? Kalau misalnya hutangnya 1 juta, ya. Oke, jadi, di sini ya, kita misalnya ini itu jumlah pembayaran itu kan tetap ya, yaitu R gitu kan. Nah, R
ya, kalikan AN. Ya, AN di sini A4 gitu kan. Nah, sama dengan 1 juta. Gitu. Ya kan? Nah, R A4 itu sama dengan 1 juta. Tadi kalau 1 ya R-nya ini 1 itu kan. Paham ya? Jadi A4-nya ini 1 juta gitu. Ya, tetapi tadi pembayarannya nggak 1 gitu loh. Ya, jadi ini R A4 ya kan. Sama dengan 1 juta. Jadi R-nya sama dengan 1 juta dibagi A4 gitu loh. Nah, A4-nya ini berapa? Nah, kalian hitung dulu. A4 sama dengan 1 minus V pangkat 4 dibagi I. Sama dengan V-nya dulu berapa V-nya? V sama dengan 1 ditambah 8% pangkat berapa? Min 1 gitu loh. Ya, 1,08 pangkat negatif 1. Oke, atau 0,926 kayak gini kan. Nah, kemudian 0,926 ini pangkatkan 4. Nah, kemudian 1 dikurangi ya hasilnya tadi bagi 0,08. Sama dengan 3,312. Nah, ini 1 juta dibagi 3,312 sama dengan 301.920. Kayak gini ya. Oke. Nah, ini berarti bayarnya 301.920. Pembayaran 301.920 ini ya bersifat konstan gitu kan. 301.920. Pembayaran ketiga juga sama, 301.920. Yang ini sama, 301.920. Ya. Nah, sedangkan kalau perhitungan ini kan tinggal ini ya. Nah, sekarang kalau modal yang dibayarkan berarti 301.920 ya dikurangi 80.000. 221.920 kayak gitu ya. Nah, sisa satu pinjaman berapa? 1 juta dikurangi 221.920 sama dengan 778.080 kayak gini. Ya. Nah, kemudian yang ini berarti apa? 8% kalikan 778.080 sama dengan 62.250. Modal yang dibayarkan berarti berapa? 301.920 dikurangi 62.250 sama dengan 239.670. Kayak gini ya. Sisa satu pinjaman 778.080 dikurangi 239.067 sama dengan 538.410. Kemudian bunga yang dibayarkan di tahun ketiga berarti 8% kalikan 538. Jadi sini jadinya 43.070 gitu loh. Modal yang dibayarkan berarti 301.000 dikurangi 43.070 sama dengan 258.850. Nah, sisa satu pinjaman tinggal 538.410 dikurangi 258 850. Nah, sama dengan
279.560. Kayak gini ya. Nah, kemudian ini bunganya 8%-nya yaitu 22.360. Nah, kayak gini. Kemudian ini menjadi 229.560. Nah, ini dikurangi 0 lunas ketika membayar modal yang ini jadi lunas kayak gitu. Oke. Oke. Jadi ketika kalian misalnya diketahui ini ya, jadwal amortisasi pinjamannya ini 1 juta gitu kan, diketahui 8%, 4 tahun kayak gini. Ketika kalian ditanya tahun ketiga berapa sisa satu pinjamannya, nah kalian bisa menggunakan rumus ini gitu, ya kan? A N min T minus P pangkat N min T plus 1, kayak gitu ya. Kalau misalnya langsung, jadi tidak mengurutkan seperti saya tadi gitu ya. Kalau kayak gitu kan kalian selesaikan semua tinggal melihat tabel. Kalau misalnya tabelnya belum dibuat, ya kalian harus tetap bisa mengerjakan. Oke, kita pakai contoh yang lebih sulit lagi gitu ya. Ini contoh ya. Nah, pinjaman 1 juta gitu kan. Dilunasi dengan pembayaran pembayaran 100.000 setiap akhir kuartal selama mungkin sampai lunas. Di sini tidak selama-lamanya ya. Oke, tetapi selama mungkin sampai lunas gitu kan. Kalau sudah lunas ya maksudnya bayar terus gitu kan 100.000, 100.000, 100.000 gitu kan. Tidak disebutkan ini 10 kali gitu kan. Nah, kalau 10 kali berarti ya 1 juta pas nggak ada bunganya gitu. Ya, karena ini kita mempermasalahkan bunga jadi ya lebih rumit gitu ya eee, caranya ya. Oke. Nah, tentunya ketika kalian menggunakan perhitungan rumus tadi, tentunya kan ada tidak bulat 100.000 terus berapa kali gitu kan. Mungkin di pembayaran terakhir bisa lebih melebihi gitu loh untuk melengkapi 1 juta itu ya, atau enggak ya malah kebalikannya ya, malah berkurang gitu ya. Tapi di sini ya, pembayaran yang terakhir ya, itu lebih kecil. Nah, ditambah eee, ditambah ditambah itu, ditambah, eee, pembayaran pembayaran akhir yang lebih kecil. Nah, jika ya, langsung aja lah ya, biar nggak lama-lama ya, I4 gitu ya. Nah, ini bunga konvertibel, kuartalan ya, 16%. Nah nah, pertanyaannya ini nanti ya, mungkin keluar di UTS ya. Eee, tentukan, nah, jumlah modal
dan bunga pada pembayaran keempat. Nah, kayak gini ya. Jadi di sini itu kayak gini. Terus kayak gini kan, 0 gitu kan. Ini 1, ini 2 periodenya ya. Nah, sampai N gitu kan. Ini 100.000, 100.000, 100.000 ya. Sampai sini 100.000 kayak gini. Nah, di sini ada lagi gitu kan. Ya, kurang dari 100.000 kayak gini. Di sini ya, N+1 katakanlah kayak gitu. Nah, sampai N+1 gitu. Atau enggak ya, ini N-1 gitu, sama saja ya. Ini. Situasinya kayak gitu ya. Nah, ditanya pekan keempat gitu loh. Apa tahun ke pembayaran keempat, bukan pekan keempat ya, tapi pembayaran keempat. 3, 4 ini 100.000, ini juga 100.000 gitu. Nah, di sini itu 100.000 ini ya kan dibagi menjadi apa? Bunga sama modal. Nah, modal yang dilunasi berapa, bunga yang dibayarkan berapa. Dari tapi totalnya ya 100.000 kayak gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang karena informasi yang jelas itu adalah informasi yang retrospektif ya, 100.000, 100.000, 100.000 kayak gini kan. Kalau prospektif itu kan yang ke depan ini nggak tahu ya. Nah, kita lihat dulu sisa satu pinjaman di sini gitu loh. B3 secara retrospektif. Gitu. Ya kan? Nah, kalau sisa satu pinjaman di sini ya, di nah, ganti warna lagi ya. B3R gitu, tulis di sini ya. B3R gitu kan. Nah, ini hutangnya berapa sih? Hutangnya ini 1 juta di sini ya, 1 juta gitu kan. Nah, kita future value kan ke sini gitu loh. Ya. Nah, kalau begitu ini apa? 1 juta kalikan 1,04 pangkat 3. Nah, kenapa kok di sini 1,04? Ingat ya, I4 itu adalah 16%. Jadi kita menggunakan J sama dengan I4/4 sama dengan 16% per 4 sama dengan 4%. Ya, ini 4% kayak gini. Maka 1,04 pangkat 3. Tetapi kita sudah membayar 3 kali gitu loh. Ya kan? 100.000, 100.000, 100.000. Nah, minus 100.000 kalikan S3 kayak gini. Nah, kalian di sini harus hafal ya, S3 itu rumusnya apa ya? S3 itu rumusnya apa? Di sini ya saja ya. S3 sama dengan 1 plus J ya, pangkat 3 minus 1 per J gitu kan. Oke, intinya di sini ya sama dengan 1.124.860 dikurangi 312.160 ya, sama dengan 812
700. Nah, ini adalah sisa satu pinjaman ya di B3R ini gitu loh. Paham ya? Gitu loh. Ya, jadi ketika saya menghitung ini gitu, sama halnya kalau di tabel ini saya menghitung ini gitu loh. Sedangkan yang ditanya adalah ini sama ini gitu. Ya paham ya? Oke. Jadi untuk menghitung ini ya, 43.070 saya harus tahu dulu nilai ini dulu. 538.410 itu ya. Sehingga bunganya gitu kan di titik 4 gitu sama dengan berapa? Sama dengan ya C kalikan B3R gitu loh. J-nya berapa tadi? 4% kalikan 812.700. Nah, sama dengan 32.510 ya. Ini. Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian modalnya berapa? Modalnya? Kan sudah jelas bahwa ini kan bayarnya 100.000 untuk bunga dan modal. Bunganya kan dapat sekian. Ya berarti modal disingkat P, prinsipal gitu kan. Ya 100.000 dikurangi 32.510. Nah, sama dengan berapa? 600 667.490. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kira-kira gampang ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan ya, kita lanjut dulu tentang jadwal sinking fund. Nah, jadwal sinking fund ini ya seperti tadi gitu kan. Ada tahun gitu kan atau periode ya. Ada bunga yang dibayarkan. Bunga yang dibayarkan. Oke. Ada SFD sinking fund ya, deposit sinking fund. Kemudian SFD gitu ya. Deposit sinking fund, ada bunga ya, SF bunga dari sinking fund itu ya. Kemudian ada jumlah SF, jumlah sinking fund. Nah, ini ada jumlah pinjaman bersih. Gitu kan. Oke. Nah, kenapa nggak disebut apa namanya sisa satu pinjaman ya? Karena sebenarnya dia masih berhutang gitu ya. Katakanlah hutangnya ini ya, atau pinjamannya ini, pinjamannya itu 1 juta tadi ya, disamakan aja 1 juta ya. Bunga 8% ya. Ini kalau nggak disebutkan berapa berarti per tahun gitu kan. Bunga 8% ya. Oke. Nah, jadi di sini tulis saja di waktu 0 gitu kan 1 juta kayak gini. Nah, kayak gini ya. Oke. Bunganya kan 8%. 8% kalikan 1 juta bunga per tahun ya. Berarti berapa 8% kalikan 1 juta? 80.000 gitu loh. Nah, ini akan dilunasikan 4 tahun. Berarti bunga yang dibayarkan itu ya terus 80.000. Nah,
uangnya kan nggak dikembalikan ke rentainernya ya atau ke lendernya. Jadi setiap tahun, peminjam ini membayar ke lender, orang yang meminjami 80.000 per tahun. Eee, kan nggak dikembalikan ya, jadi acuannya ya uang yang tidak dikembalikan itu gitu loh, ya. Nah, namun orang yang minjam gitu kan, orang yang, minjam itu nabung ya, nabung ke dana sinking fund gitu loh. Nah, nabungnya berapa gitu kan tanyanya. Oke, nabungnya berapa gitu kan. Oke, jadi si peminjam gitu kan, satu ya, ini 4 berarti kan, 4 ya, eee, ini satu, ini 2, ini 3 kayak gini kan. Di titik 4 ini targetnya si orang yang minjam ini ya nabung uang, mendapatkan uang 1 juta di akhir tahun keempat ini, gitu ya, 1 juta gitu. Berarti nabungnya berapa? Katakanlah deposit gitu kan. Ini D, nabung nabung, tahun keempat juga nabung 4, sehingga ini di future value kan, gitu kan. Nah, kayak gini kan. Nah, seperti ini kan. Jadi kan D ya kalikan S4 gitu loh. Nanti dapatnya berapa? 1 juta gitu kan. D sama dengan 1 juta dibagi S4. S4-nya rumusnya apa? S4 S4 sama dengan ya 1 ditambah J pangkat 4 minus 1 dibagi J. J-nya, sorry bukan J ya, I gitu. I, karena per tahun ya, I. 1 plus I pangkat 4 kurangi 1 per I. Nah, nanti didapatkan nilai berapa di sini? 4,506. Kemudian depositnya berarti bayarnya 221.920. Oke. Jadi setiap tahun dia harus nabung ya sebesar 221.920. Nah, ini juga konstan, tapi ini nggak masuk ke rekeningnya rentainernya, tapi masuk ke rekening suatu rekeningnya milik ini, milik yang punya apa dana sinking fund ini gitu loh, ya. Oke, kayak gini. Nah, kemudian bunga sinking fund-nya berapa? Ini bunganya sama-sama 8% ya. Jadi rentainer memberikan cas ke orang yang minjam itu bunga 8%, kemudian si si orang yang minjam ini berinvestasi juga dengan bunga 8% gitu loh ya. Nah, bunga yang dihasilkan berarti saat dia nabung di tahun pertama ya nol kan langsung baru diletakkan kan uangnya kan kayak gitu ya. Oke, jadi kalau seperti itu jumlah sinking fund-nya berapa berarti saldonya? Pas dia setor pertama, ya tetap 221.920 kayak gitu. Oke. Nah, kemudian, di sini berarti ya bunga sinking fund-nya berapa? 221.920 kalikan 0,08 ya kan? Berarti bunga sinking fund-nya berdasarkan ini ya saldo ya 17.700 ya 50 gitu loh ya. Berarti saldonya ya ditambahkan 221.920 ditambah 17.720 461,590 gitu kan. Kemudian bunga sinking fund-nya berapa? 8% kalikan 461.590. Berarti berapa? 36.930. Berarti jumlah sinking fund jumlah dananya 461.590 ditambah 36.930 yaitu 720.440 kayak gitu ya.
dan ini jumlah 50 dikalikan ini 57.640. Nah, di sini berarti tambahkan ini sama dengan 1 juta. Kayak gitu. Ya, jadi jumlah pinjaman bersih kalau periode berarti kan 1 juta gitu kan. Eh, berarti 1 juta dikurangi, sorry ya, ini, nah kayak gini ya. Nah, kayak gini ya. 1 juta dikurangi karena dia punya tabungan gitu kan 221920 berarti sisa maksudnya jumlah pinjaman bersihnya yaitu menjadi itu 78.080. Nah, ini kemudian dikurangi 461590 sama dengan 538.405. Ini dikurangi oh sorry 778 ya. Apa namanya? 778 ya. 80 dikurangi berapa? Dikurangi 7. Jadi bukan ini yang dikurangi, tapi ini ya, 1 juta dikurangi ini kan ini. Karena ini berupa kumulatif, maka 1 juta dikurangi ini 461 tinggal ini. Kemudian 1 juta dikurangi 720.000 ya 440. Berarti tinggal ini. Nah, ini dikurangi bukan 27 juta 279 dikurangi 1 juta enggak ya, tapi 1 juta dikurangi 1 juta nol kayak gitu. Itu yang sinking fund. Dari sini paham ya? Baik, demikian ya perkuliahan hari ini ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Pak. Ya, sama-sama.